Salam semuanya, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Made Cindy Astri Pratiwi dengan NIM 2002612050. Saya merupakan dokter muda di Departemen Anestesi dan Terapi Intensif FK Uned RSUD Sanglah Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Heimlich Maneuver. Apa itu Heimlich Maneuver? Heimlich Maneuver merupakan salah satu prosedur atau tindakan pada lingkup emergensi yang kita lakukan untuk menolong pasien yang mengalami obstruksi total, terutama disebabkan oleh tersumbatnya jalur nafas akibat adanya benda asing. Lalu, apa saja tanda-tanda dari obstruksi total? Tanda dari obstruksi total dapat berupa tersedak atau batuk, kemudian pasien aponia atau tidak bisa berbicara, kemudian pasien tampak memegang leher atau memegang tenggorokannya, lalu pasien bisa saja tidak sadar hingga pasien sianosis atau tampak kebiruan. Berikut ini saya akan memperagakan dari Heimlich Maneuver. Ibu batuk dan memegang leher, apakah ibu tersedak? Baik, perkenalkan, saya Cindy Astri, izin untuk memberikan pertolongan pertama pada ibu. Ya, ibu bisa berdiri, Bu. Kemudian ibu buka kakinya selebar bahu, Bu, ya. Kemudian saya akan meletakkan salah satu kaki saya di antara kedua kaki ibu. Kemudian ibu tangannya sedikit diangkat, kemudian sedikit membungkuk, Bu, ya. Saya akan melingkarkan kedua tangan saya melewati ketiak ibu. Satu tangan akan dikepalkan dan diletakkan di antara pusta dan prosesus siphoideus. Sementara tangan yang lain akan melapisi kepalan tangan tersebut. Saya akan memberikan dorongan dari arah bawah ke arah atas dan juga dorongannya secara dalam 3-5 kali atau beberapa kali hingga benda asingnya keluar atau sampai pasien tidak sadar. Baik, di sini benda asingnya sudah keluar, Bu, ya. Kemudian saya akan mengevaluasi apakah pernapasan ibu sudah membaik. Baik, apabila sudah, sekian pertolongan pertama yang dapat saya berikan, Bu, ya. Sekian dari saya, terima kasih. Bu, Ibu, baik, Ibu apakah keluarga dari pasien? Baik, sebelumnya ada apa, Ibu, ya? Oh, pasien tersedak. Baik, Ibu, perkenalkan, saya Cindy Astri, izin untuk memberikan pertolongan pada ibunya. Baik, Ibu. Ibu, dengar suara saya, Bu? Ibu, dengar suara saya? Baik, saya akan memberikan rangsangan nyeri di sternum. Baik, di sini pasien unresponsive. Kemudian saya akan mengecek airway dengan head tilt chin lift untuk menilai apakah ada sumbatan yang terlihat. Apabila ada benda asing yang terlihat, maka saya akan mengambilnya dengan teknik cross finger atau finger swab. Di sini tidak terlihat adanya benda asing. Kemudian saya akan memberikan pertolongan pertama berupa Heimlich Maneuver. Pasien akan saya posisikan terlentang dengan kepala sedikit menghadap ke atas. Kemudian saya akan memposisikan diri mengangkangi di atas pinggul dari pasien. Kemudian saya akan meletakkan salah satu tangan saya di antara pusar dan juga prosesus siphoideus. Kemudian tangan yang lain akan melapisi tangan tersebut. Saya akan memberikan dorongan secara dalam dan juga ketat atau upward thrust dari arah abdomen ke arah dada beberapa kali, 3-5 kali, hingga benda asingnya keluar. Apabila benda asingnya sudah keluar, kemudian pasien akan dievaluasi kembali jalur nafasnya. Apabila ada benda asing yang masih tersisa, maka dapat diambil dengan teknik cross finger atau finger swab. Kemudian, pasien apabila benda asing sudah keluar, maka akan diposisikan recovery position. Dan pasien akan tetap dievaluasi apakah pasien sudah dapat bernapas dengan baik atau pasien yang awalnya tidak sadar terjadi peningkatan kesadaran karena benda asingnya sudah keluar. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, setelah kita evaluasi jalur nafas dari pasien, yang mana pasien sudah dapat bernapas dengan baik dan pada pasien yang tidak sadar sudah terjadi peningkatan kesadaran, maka pasien sudah cukup kompeten untuk diberikan KIE. KIE yang diberikan kepada pasien yaitu tidak berbicara, tidak bercanda, atau bahkan tidak tertawa pada saat makan, karena hal tersebut dapat menyebabkan masuknya makanan tersebut ke saluran pernafasan yang dapat menyumbat secara total.
Namun, ada pun komplikasi dari Hamli manuver ini. Karena kita memberikan dorongan yang kuat di antara processus precoideus dan pusar, maka hal tersebut bisa saja menyebabkan terjadinya trauma atau memar pada abdomen. Dan pada kasus yang lebih parah, bisa juga terjadi fraktur pada processus precoideus atau tulang rusuk dari pasien. Kemudian, apabila dalam suatu kondisi pasien menjadi tidak sadar, maka prosedur yang dapat kita lakukan adalah resusitasi jantung paru dan juga meminta pertolongan dari orang-orang di sekitar atau tenaga medis lainnya. Baik, sekian dari saya mengenai Hamli manuver ini. Semoga peragaan video ini bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak.